Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana memberikan subsidi gaji 1 juta per bulan untuk karyawan perusahaan terdampak pandemi di daerah PPKM level 4 dan level 3. Terkait rencana itu, pengusaha berharap subsidi gajinya bisa 50% dari gaji karyawannya, lantaran saat ini perusahaan hampir tidak ada pemasukan sama sekali. Apa komentar Anda mengenai subsidi gaji pekerja dari pemerintah ini? 633-9160 Businessman Opinion, 633-9160. Saya kira masa-masa ini sangat berat ya, sungguh berat. Jadi kita disebut itu mantap makan tabungan. Jadi semua makan tabungan, mau individu kayak pengusaha kayak semua makan tabungan. Jadi daya tahan yang bermain di sini. Karena tidak ada penghasilan. Siapa yang mau bisa dagang lancar kayak dulu? Kecuali farmasi ya. Nah, saya kira subsidi 1 juta itu juga sudah lumayan. Pemerintah nggak gampang, sungguh berat. Yang saya heran justru banyak suara-suara nyinyir. Kalau mau end game segala macam, suruh turun, kayak dia bisa aja. Ini jadi politisi jangan aji mumpung ya. Setiap ada kesempatan mau nyerang. Padahal kasih kesempatan juga nggak ada apa-apanya. Waktu bagus loh, waktu normal loh, waktu harga minyak masih tinggi. Jadi ya kita harus tahu diri lah, bersatu untuk bertahan dulu, lewatin ini pandemi, baru 2024 itu bertaruh. Jadi jangan banyak suara bising, rakyat tambah pusing. Makasih. Kalau saya lihat memang pemerintah ada 3 masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan butuh support untuk semua. Satu, masalah anggaran sudah pasti, bagaimanapun besarnya. Jadi kalau pemerintah sudah memutuskan bisanya cuma sekian, ya itu sudah melalui perhitungan yang sudah matang. Karena anggaran yang dibutuhkan ini kan luar biasa besar. Kalau uangnya banyak, pemerintah pasti lakukan lockdown total, itu sudah. Masyarakat dikasih semua kebutuhannya, tapi karena anggarannya nggak cukup, ya bagaimanapun juga pemerintah berusaha semaksimal mungkin yang pemerintah bisa dengan mempertimbangkan semua aspek pasti. Yang kedua ini yang paling menurut saya ini pemerintah juga kasihan, saya lihat kewibawaan pemerintah turun drastis ya. Artinya segala keputusan yang dibuat pemerintah sudah berupa satu keputusan itu masih dijadikan diri khusus untuk bagaimana, kenapa begini, kenapa begitu. Mestinya kita sebagai masyarakat ini kalau sudah diputuskan begini, bagaimana cara mensukseskan keputusan yang dibuat pun bukan keputusan yang jelek, tidak ada. Yang 3, ini PR-nya pemerintah ini, big data atau data apapun yang ada di pemerintah ini masih lemah. Udah berapa tahun Pak Jokowi juga sudah mulai dari 2014 bekerja juga sampai sekarang nggak selesai juga. Sehingga bansos yang disalurkan juga masih banyak yang tidak tepat sasaran. Apapun lah yang dilakukan pemerintah, mau ini mau itu, karena data yang dipakai ini bukan data yang akurat. Kalau ngomong akurat 100% nggak mungkin lah, tapi paling tidak mendekati lah, yang harus segera diperbaiki. Setiap kebijakan pemerintah yang membantu rakyat itu kita dukung penuh dan kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Dan ada hal yang lain lagi yang perlu dibantu, seperti driver online, ojol, itu juga perlu dibantu. Itu mereka juga tersiap-siap sekarang. Terima kasih. Ya bagus aja sih, saya bilang sih mau berapapun jumlahnya itu sangat berarti sekali buat kami semua ya. Cuma yang kami harus diperhatikan itu mekanismenya bagaimana. Jangan sampai nanti nih jadi ladang buat oknum jadi ladang korupsi lagi gitu loh. Kalau yang tahun lalu itu melalui mekanisme lewat BPJS tenaga kerja kalau nggak salah ya. Nah itu sungguh baik tuh. Cuma emang ada yang dapat, ada yang enggak begitu. Tapi database dari
BPJS itu juga cukup rapi, mereka ada rekeningnya, nama jelas gitu. Kalau kayak BLT begitu, itu yang nggak jelas itu mendingan dihindarin deh. Jadi yang ada buang-buang duit gitu ya. Subsidi buat pekerja ya, buat perusahaan 1 juta ya satu orang ya. Ya itu kriterianya apa? Wacananya siapa yang menggulirkan lagi itu? Pembantu-pembantu presiden lagi yang berwacana, yang menggulirkan itu. Uangnya nanti disalahgunakan lagi, tidak sampai tepat sasaran. Kriteria perusahaannya bagaimana? Yang UMKM bagaimana? Yang besar bagaimana? Nanti yang ada pemain sulapnya banyak lagi deh. Yang pemain sulap kemarin aja nggak jelas itu koruptor kita itu. Ini sekarang UMK masalah gaji subsidi, kita cuma mau penjelasan aja sebagai rakyat. Kriterianya apa? Mau ngasih subsidi itu, kamu perlu benar-benar langsung saja kasih ke masyarakat yang membutuhkan. Jangan berdalil ini berdalil itu. Jadi ladang lagi buat mereka-mereka yang memegang jabatan ini, mereka yang punya wacana-wacana menggelontorkan uang negara dengan utang-utang sampai sekarang ini, sampai anak bayi pun sekarang sudah menanggung, dia melahirkan menanggung utang negara ini. Nah mereka yang gajinya masih mereka terima, masih senang-senang, tidak dikurangi spesial pun sama sekali. Coba dipertimbangkan kembali kriterianya apa. Kayak bansos saya sampai detik ini juga sasarannya juga nggak jelas juga kan. Banyak yang nggak kebagian, cuma sekitar mereka aja. Coba lah dipertimbangkan lagi lah, jangan duit rakyat ini habis percuma, nggak keluar saja. Itu saja, makasih, dipertimbangkan kembali lagi lah. Saya ada usul bahwa pandemi ini sebutkan bukan salahnya pemerintah. Pandemi ini masalah dunia, tetapi saya punya mata melihat bahwa pemerintah kita sudah melakukan hal-hal yang sangat baik. Tapi yang bikin pandemi di Indonesia berlanjut-lanjut justru rakyatnya. Nah sekarang kalau rakyatnya dikasih subsidi, kayaknya masih kurang fair ya. Lebih baik begini. Oke, betul, untuk orang yang kehilangan pekerjaan sama sekali dikasih subsidi, saya nggak mau ikut ngatur nilainya. Tapi orang yang terima subsidi itu harus sudah divaksin 2 kali. Itu aja dia harus diwajibkan. Terima kasih. Saya punya pendapat sih, masa COVID ini nggak semua perusahaan nggak jalan, ada juga jalan. Nggak semua memang agak ini ya pengaruh COVID. Cuma takut nih bantuannya kan biasa kan ya gitu lah, oknum kan kesempatan. Benar nggak? Soalnya ini kan udah lagu lama, pejabat-pejabat ya kesempatan, takutnya nggak tepat sasaran atas pegawai. Ya itulah, dari dulu kan begitu, ada oknum tertentu. Gara-gara corona dia jadi kaya. Wah ini rakyat kan? Ya. Itu kan orang rakyat, itu ya takutnya bangsa kita. Jadi terima kasih. Ya, kalau saya bilang harusnya kita bersyukur ya. Maksudnya pemerintah masih mau membantu dari sisi pegawai gitu, membantu meskipun 1 juta, tapi ada bantuannya, bukannya berarti seperti yang lain-lain berkoar-koar harus begini, tapi hanya bisa mengkritik tanpa memberikan solusi. Gitu loh. Hari ini udah nggak perlu kritik, tapi sama-sama koordinasi solusi gimana caranya terbaik supaya bangsa ini survive gitu loh. Jangan melihat pandangan orang bangsa lain juga sama kondisinya lagi. Balik lagi juga, ayo yang lain, yang pegawai mungkin swasta yang apa segala macam yang sudah terdampak karena pemotongan gaji, kenapa nggak dari sisi pemerintah, PNS, apa jabatnya, ya kan? Kenapa mereka nggak potong gaji juga? Jangan mereka juga berkuar-kuar, wah begini-begini, tapi nggak ada realisasinya, dia melempem gitu kalau bicara gaji. Menurut saya ini positif ya kalau memang pemerintah ada rencana ingin membantu para pekerja mensubsidinya di masa ekonomi yang sangat sulit dan juga ada wabah penyebaran COVID-19. Akan tetapi memang pemikiran para pengusaha kemungkinan juga ada benarnya ya, karena usaha apapun saat ini tuh memang pendapatannya turun signifikan gitu ya, sehingga mengakibatkan pemasukan ke kas perusahaan mereka itu kecil atau beberapa atau sebagian besar itu kecil, hanya mungkin sedikit yang masih tidak terpengaruh karena memang golongan pengusaha kelas atas. Tapi untuk pengusaha kelas kecil dan UMKM atau UKM itu memang pemasukan tidak beberapa banyaknya tuh kebanyakan itu tidak begitu tinggi atau kecil nilainya atau turun signifikan dari sebelum ada masa
ekonomi yang sulit dan juga wabah penyebaran COVID. Sehingga kalau mereka atau para pengusaha itu meminta kalau bisa itu ya 50% subsidi dari pemerintah untuk gaji para pekerja, ini sangat bagus sekali. Itu kemungkinan akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga akan bisa menggerakkan ekonomi. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebijakan pemerintah yang sangat baik ya. Artinya pemerintah mencoba sebisa mungkin mengakomodir kesulitan daripada perusahaan. Dan kalau ini bisa dilakukan secepatnya, saya kira sangat baik. Karena apa? Perusahaan-perusahaan yang disasar, yang diberi bantuan ini, data mereka akan lebih jelas. Mungkin nanti melalui rekening mereka yang ada terdaftar di masing-masing perusahaan, sehingga bantuan ini menyasar pada sasaran yang tepat. Jadi melalui transfer dana. Dan ini ke depannya, dengan peristiwa COVID ini, negara kita dalam pendataan harus semakin diupdate. Setiap warga negara harus sudah memiliki rekening koran atau rekening di bank. Sehingga pada situasi tertentu yang seperti ini, bantuan dari pemerintah itu tepat sasaran. Jadi saya kira kita harus dukung pemerintah. Entah jumlahnya apakah disebut 1 juta, kemudian teknisnya nanti seperti apa, kita akan lihat. Saya sangat mendukung. Inilah satu langkah nyata yang semaksimal mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Kalau saya punya pendapat memang begini, pemerintah memang membantu supaya COVID. Cuma uang di negara kita kan ketahuan korupsinya, takut sasarannya nggak tepat, ya nggak. Saya sih bukan mau jadi masuk ke mulut buaya semua. Terima kasih. Ya, setuju pemerintah membantu untuk karyawan perusahaan, tapi juga perusahaan minta kebijaksanaan dari pemerintah, ada toleransi untuk pembayaran telepon dan air serta listrik. Karena selama 1 bulan itu kan aktivitas berkurang, sementara pemasukan juga berkurang. Jadi kami minta pemerintah membantu para pengusaha untuk air pam, listrik dan telepon, ada toleransi kebijaksanaan subsidinya. Terima kasih. Menurut saya gaji karyawan itu tanggung jawab yang mempekerjakan. Yang lebih kasihan itu yang di PHK itu. Makasih ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anta Wijaya.